Shalom, apa kabarnya kalian? Hari ini masih tetap semangat untuk belajar kebenaran firman Tuhan? Yuk, kita mau awali dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur karena kami masih diberikan tubuh yang sehat. Hari ini juga kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami mau belajar untuk lebih mengenal Engkau. Di dalam nama-Mu, kami mau menyerahkan firman Tuhan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Orang benar katakan, amin. Anak-anak, judul firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus sumber air hidup. Natsnya diambil dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Wahyu 21 ayat 16. Sekarang kita ikuti perjalanan Tuhan Yesus berikutnya. Kali ini Tuhan Yesus berjalan kemana ya? Coba kita lihat gambar peta Palestina pada zaman Tuhan Yesus, zaman perjanjian baru. Di Alkitabmu juga ada di halaman belakang Alkitab. Coba buka peta Alkitabmu. Sudah dapat? Nah, di peta itu ada tulisan Betlehem, Yerusalem, dan lainnya. Nah, Yerusalem termasuk daerah apa? Benar, Yerusalem ada di daerah Yudea. Setelah beberapa hari di Yerusalem, Tuhan Yesus meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Coba kamu perhatikan dari daerah Yudea di bagian selatan bawah pada peta, Tuhan Yesus mau kembali ke Galilea ke bagian utara atau atas pada peta. Tuhan Yesus berjalan dan ia bersama-sama muridnya harus melewati daerah Samaria bagian tengah. Perjalanan sangat jauh yang dilakukan Tuhan Yesus dan murid-muridnya, dan tentu saja ini melelahkan, apalagi cuacanya panas. Waktu itu sudah pukul 12 siang. Tuhan Yesus merasa sangat letih. Jadi ketika sampai di daerah Samaria, tepatnya di kota Sikar, coba periksa di petanya. Ada nama kota Sikar? Tuhan Yesus beristirahat dulu. Tuhan Yesus duduk di pinggir sebuah sumur Yakub. Sumur itu disebut sumur Yakub karena sumur itu berada di tanah yang diberikan Yakub kepada Yusuf anaknya. Sementara Tuhan Yesus istirahat, murid-muridnya pergi ke kota untuk mencari makanan. Ketika Tuhan Yesus beristirahat, seorang perempuan Samaria datang ke sumur Yakub. Perempuan itu datang dengan membawa kendi, tempat air. Dia mau menimba air dari sumur Yakub. Kalau di desa-desa masih banyak sumur yang pakai timba, yaitu tali yang ujungnya ada ember untuk mengambil air dari dalam sumur. Tapi kalau tinggal di kota, sudah jarang ada sumur yang pakai timba. Kebanyakan di kota pakai air ledeng. Ketika melihat perempuan Samaria itu, Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Berilah aku minum." Waktu mendengar perkataan Tuhan Yesus, perempuan Samaria heran. Tuhan Yesus minta minum. Kata perempuan Samaria itu kepada Tuhan Yesus, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Ya, perempuan itu heran karena biasanya pada zaman itu orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Karena orang Samaria dianggap oleh orang Yahudi telah meninggalkan Allah. Sedikit saya beritahu ya, orang Samaria itu adalah orang Yahudi yang menikah campur dengan bangsa lain yang tidak mengenal Allah dan mereka tidak beribadah
ke bait suci di Yerusalem, karena mereka membuat tempat ibadah sendiri di Samaria. Mereka memilih imam-imam sendiri dan punya kitab suci sendiri, sehingga orang Yahudi menganggap orang Samaria telah meninggalkan Allah Israel dan dianggap seperti bangsa yang tidak mengenal Allah, dan mereka tidak mau bergaul atau berbicara dengan orang Samaria. Itulah sebabnya perempuan Samaria itu merasa heran, kok Tuhan Yesus sebagai orang Yahudi mau bercakap-cakap dengan orang Samaria? Memang Tuhan Yesus itu sangat berbeda. Tuhan Yesus sangat mengetahui kalau orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti orang Yahudi lainnya. Tuhan Yesus tetap mau bercakap-cakap dengan orang Samaria sebab Tuhan Yesus mengasihi orang Samaria. Dan Tuhan Yesus juga menghendaki orang-orang Samaria mengenal Allah yang benar, Allah yang menyelamatkan semua orang berdosa. Tuhan Yesus mengerti jika perempuan Samaria itu merasa heran terhadap Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan Yesus memberi jawaban, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan telah memberikan kepadamu air hidup." Anak-anak, sebenarnya Tuhan Yesus sedang mencoba memberitahukan perempuan Samaria itu tentang dirinya. Tapi perempuan Samaria itu belum mengerti. Jadi perempuan Samaria itu berkata, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum air ini bersama anak-anaknya dan ternaknya?" Perempuan itu berpikir yang dimaksud air hidup itu adalah air dari sumur seperti biasa kita ambil. Tapi karena Tuhan Yesus tidak punya timba, jadi perempuan Samaria itu menganggap Tuhan Yesus lebih besar atau lebih hebat dari Yakub yang telah memberikan sumur itu bagi anak-anak dan keturunannya. Nah, karena perempuan itu masih belum mengerti, maka Tuhan Yesus menjelaskan tentang air yang diberikannya. Kata Tuhan Yesus, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi." Maksudnya, jika seseorang minum air dari sumur, orang itu akan haus lagi. Yuk, sekarang kita baca Yohanes 4 ayat 14. "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Sebenarnya, air apa yang diberikan Tuhan Yesus? Anak-anak, Tuhan Yesus sedang membicarakan dirinya sendiri. Tuhan Yesuslah air hidup itu. Tuhan Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, dan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyucikan manusia dari dosa, supaya manusia dapat hidup kekal. Setiap orang yang percaya atau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu di dalam dirinya akan mengalami perubahan. Hidupnya sudah diselamatkan, dan karena masih di dunia, hidup orang percaya akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Nah, sekarang kamu mengerti air hidup itu apa? Iya, bagus kalau sudah mengerti. Kalau perempuan Samaria itu bagaimana? Apa mengerti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ya, dia masih belum mengerti, sehingga perempuan Samaria minta air dari Tuhan Yesus. Perempuan itu berkata, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Jadi, perempuan Samaria itu masih saja berpikir tentang air sumur biasa. Tapi Tuhan Yesus terus mencoba supaya perempuan itu mengerti bahwa Tuhan Yesus sedang membicarakan tentang dirinya
bagai sumber air yang berkuasa untuk memberikan hidup kekal dan untuk menolong perempuan Samaria itu untuk dapat mengenalnya. Tuhan Yesus bercakap-cakap tentang hal lain. Tuhan Yesus menyuruh perempuan Samaria itu memanggil suaminya. Tapi perempuan itu menjawab, "Aku tidak mempunyai suami." Mendengar jawaban perempuan itu, Tuhan Yesus mengatakan keberadaan perempuan Samaria. "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukan suami. Dalam hal ini engkau berkata benar." Anak-anak, perhatikan saya. Tuhan Yesus mengetahui keadaan perempuan Samaria itu, dan perkataan perempuan itu benar. Tuhan Yesus mengetahui keadaan tiap-tiap orang, termasuk kamu dan saya yang ada di sini sekarang. Tidak ada hal yang tersembunyi bagi Tuhan Yesus. Perbuatan baik, perbuatan yang jahat, atau dosa, semuanya diketahui oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengetahui bahwa perempuan Samaria itu berdosa yang membutuhkan juru selamat. Sama seperti kamu dan saya, orang berdosa yang juga membutuhkan juru selamat. Perempuan Samaria itu tentu kaget mendengar perkataan Tuhan Yesus tentang keadaan dirinya, dan hal itu membuat perempuan Samaria mengatakan Yesus seorang nabi. Kata perempuan itu, "Tuhan, nyata sekarang bagiku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini." Maksudnya orang-orang Samaria beribadah di atas gunung yang ada di Samaria. Tetapi kamu mengatakan Yerusalemlah tempat orang menyembah. Maksudnya orang Yahudi menyatakan tempat ibadah adalah di Yerusalem. Perempuan Samaria menganggap Tuhan Yesus seorang nabi. Karena zaman dulu nabi-nabi sering dipakai Allah untuk mengatakan sesuatu yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Tapi Tuhan Yesus lebih dari seorang nabi. Tuhan Yesus adalah air hidup atau juru selamat. Tuhan Yesus melanjutkan percakapannya dengan perempuan Samaria itu. Tuhan Yesus berbicara tentang penyembahan yang benar. "Percayalah kepadaku," kata Tuhan Yesus kepada perempuan itu, "saatnya akan tiba. Kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jadi anak-anak, Tuhan Yesus memberitahukan kepada perempuan Samaria dan kepada kita sekarang bahwa sudah tiba waktunya penyembah Allah yang benar, yaitu penyembah Allah yang dikenal dalam diri Tuhan Yesus yang sudah diberitakan melalui bangsa Yahudi, dan menyembah dengan cara yang benar, yaitu menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Artinya beribadah dengan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, karena Allah itu roh. Kita menyembahnya juga dengan roh kita yang sudah diperbaharui oleh Tuhan Yesus, dan penyembahannya didasarkan iman kepada Tuhan Yesus, sebab kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Mendengar penjelasan Tuhan Yesus, perempuan Samaria itu mulai terbuka pikirannya dan hatinya. Perempuan Samaria mengetahui Mesias akan datang. Jawab perempuan Samaria itu, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Wow,
Rupanya perempuan Samaria itu sudah mengetahui berita tentang Mesias akan datang. Dan langsung Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Yuk kita baca Yohanes 4 ayat 26. Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Tuhan Yesus langsung memperkenalkan dirinya bahwa Mesias yang akan datang itu, yang disebut juga Kristus, adalah dirinya yang sedang bercakap-cakap dengan perempuan itu. Anak-anak, benar, Tuhan Yesus adalah Mesias atau Kristus yang dijanjikan Allah bagi semua manusia. Ketika Tuhan Yesus mengatakan siapa dirinya kepada perempuan Samaria itu, murid-muridnya datang. Dan murid-muridnya heran melihat Tuhan Yesus bercakap-cakap. Tapi mereka tidak ada yang berani bertanya kepada Tuhan Yesus tentang percakapan dengan perempuan Samaria tadi. Sementara itu, perempuan Samaria pergi memberitahukan tentang Tuhan Yesus. Alangkah gembiranya perempuan Samaria itu bertemu dengan Tuhan Yesus, dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias karena Tuhan Yesus mengatakannya langsung kepadanya. Perempuan Samaria itu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di kota. Katanya, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Perempuan Samaria itu mengajak orang-orang untuk melihat Tuhan Yesus. Perempuan Samaria itu ingin teman-temannya melihat Tuhan Yesus dan mengenal Tuhan Yesus yang disebut sebagai Mesias atau Kristus. Ayo lihat. Sementara perempuan Samaria mengajak orang-orang yang ada di kota, murid-muridnya menawarkan makan kepada Tuhan Yesus. "Rabi atau guru, makanlah." Tapi Tuhan Yesus menjawab, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Murid-muridnya jadi heran. Mereka berkata satu dengan yang lainnya, "Apa sudah ada orang yang memberi Tuhan Yesus makan?" Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku untuk menyelesaikan pekerjaannya." Anak-anak, Tuhan Yesus sedang memberitahukan bahwa pekerjaannya adalah menyelesaikan tugasnya untuk memikul dosa manusia di kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan kekal. Murid-muridnya waktu itu belum mengerti maksud perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berbicara tentang ladang yang sudah menguning, yang siap untuk dituai, siap dipetik hasilnya. Sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya tentang orang-orang yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan dan bersedia menerima keselamatan. Tuhan Yesus sedang menunjukkan kepada murid-muridnya banyak orang-orang Samaria yang akan mendengar firman dan menerima keselamatan kekal. Kata Tuhan Yesus, ada yang nabur, ada yang menuai. Artinya ada orang yang memberitakan firman Tuhan dan ada orang yang mendapatkan hasilnya, yaitu mendapatkan orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selesai mengajar murid-muridnya tentang ladang yang menguning. Di tempat lain, orang-orang Samaria yang mendengar perkataan perempuan Samaria itu percaya dengan perkataannya. Dan mereka mengikuti perempuan Samaria itu ke sumur Yakub, di mana Tuhan Yesus ada bersama dengan murid-muridnya. Setelah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka minta supaya Tuhan Yesus tinggal di Samaria. Tuhan Yesus bersedia tinggal bersama orang-orang Samaria, dan Tuhan Yesus tinggal di sana selama 2 hari. Wah, tentu saja orang-orang Samaria itu senang sekali, sebab mereka bisa bercakap-cakap bersama Tuhan Yesus dengan waktu yang banyak. Mereka mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, sehingga banyak orang Samaria percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka berkata kepada perempuan Samaria itu, "Kami percaya
tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah anak-anak, orang-orang Samaria percaya bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar juru selamat dunia. Setelah percaya dan bertemu Tuhan Yesus dan mendengar perkataan Tuhan Yesus. Yuk, kita belajar dari ayat hafalan hari ini dari Yohanes 4 ayat 42. Ayo ucapkan bersama-sama, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Sekarang kamu semua yang ada di sini juga, kalian yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kamu bertemu dengan Tuhan Yesus melalui firman Tuhan yang kamu dengar. Tuhan Yesus ingin kamu juga memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh, mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatmu. Saya tahu banyak di antara kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, maukah kamu yang sudah percaya Tuhan Yesus belajar berani menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain? Misalnya kepada temanmu, kepada mama, papamu, kepada saudaramu. Tuhan Yesus berkuasa memberimu keberanian untuk menceritakan tentang Dia. Siapa yang mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain? Kamu bisa mengangkat tanganmu. Nanti saya akan mendoakanmu. Jika masih ada anak yang belum percaya bahwa Tuhan Yesus juru selamat sekarang, kamu bisa mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Kamu boleh angkat tanganmu. Ya, kita akhiri firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kami yakin bahwa Engkau benar-benar juru selamat bagi kami, juga juru selamat bagi semua orang. Sekarang kami mau berdoa bagi setiap anak-anak yang mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Berikan keberanian dan kemampuan menceritakan tentang Engkau yang berkuasa menyelamatkan manusia dari dosa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.